Halo guys, jadi karena kalian banyak yang minta hair care rutin buat aku, ini tuh sebenarnya aku 2 hari lalu udah sampo, tapi aku bakal nunjukin hair care aku jelasin pemakaiannya, tapi aku nggak bisa nunjukin sini pemakaiannya karena capek. Oke, here we go. Ini dulu, jangan salah waktu berantakan banget. Nah, namanya juga cewek, gak sih? Sebenarnya nggak boleh menormalisasi. Emang dasarnya aku aja. So, ini adalah rambutku. Bukan buka ya. Itu aku mau prepare guys, aku mau move apartment kayak buat sementara karena kamarku bocor. Dan dia kayak basah sampai ada ember karena emang sebasah itu. Baik, oke. Rambutku tanpa ini aku gak pakai apa-apa, bener-bener natural, aku gak ada keratin, smoothing or whatever, gak ada. Dan rambutku tuh agak gelombang ya guys, you can see the wave. Ini bener-bener pakai produk yang kalian bisa beli. Tunggu guys, pertama aku akan ngajarin kalian dari cara cuci rambutnya dulu. Oke, pertama treatment dari sebelum cuci rambut nih, aku pakai Mustika Ratu yang ini hair oil cem-ceman, ini murah banget, ini aku aja kecil dia nggak habis-habis. Ini baunya emang kayak nenek-nenek, ini bener-bener kayak ngingetin aku sama mbah buyutku. Honestly, tapi lama-lama aku candu juga sama aromanya, enak aja. Ini dipakai 30 menit sampai 1 jam sebelum sampoan. Jadi pas kamu mau sampoan kamu pakai aja di kulit kepala karena kita fokusnya menyehatkan kulit kepala ya guys. Terus ini tuh bisa dipakai ke rambut kita, jadi kayak sampai ujung, biar rambut yang ujung-ujungnya tuh ke nutrisi. Karena sebenarnya rambut itu adalah benda mati kita, karena makanya dia diapain aja nggak sakit. Tapi ketika kita narik akarnya baru sakit kan, karena yang hidup nih akarnya. Oke, ini udah ya, dicatat ya adik-adikku. Next, sekarang kita fokus ke shampoo. Sebenarnya tuh ya guys, shampoo tuh honestly kamu bisa merek apa aja dan kamu sesuaiin sama jenis kulit kepala kamu. Sebelum kamu memutuskan kamu perlu shampoo apa, kamu harus tahu dulu jenis kulit kepala kamu, apakah berminyak, apakah kering. You need to make sure that. Nah, kulit aku tuh tipe yang dia tuh normal tapi kadang berminyak, jadi bener-bener yang tergantung weathernya juga. Ini aku pakai Miss Daisy yang hijau ini sampoannya 2 kali. Jadi kan sampoan yang pertama, jadi pas kamu sampoan tuh yang pertama itu fokusnya untuk menghilangkan minyak, makanya biasanya nggak berbusa. Udah nggak apa-apa, fokus aja, kamu fokus ke kulit kepala, biarin kalau misalkan ini nggak turun sampai ke bawah, it's totally okay, nggak apa-apa. Nah, nanti sampoan lagi kamu fokus ke kulit kepala juga, tapi itu kan biasanya kulit kepala udah lebih bersih. Nah, pas kayak gitu kejadian, itu busanya bakal lebih banyak dari sebelumnya. Itu busanya kamu turunin ke bawah sampai bawah rambut. Jadi nggak perlu kamu tambahin sampo lagi sampai sini berbusa. Aku menghindari hal itu supaya nggak kering sampai bawah, karena kan ini kan rambut mati ya, jadi kayak kita lebih banyak perlu menutrisi dan minyak itu perlu sampai ada di sini gitu. So ya, masalah sampo udah selesai dan kamu harus menentukan sampo yang cocok buat kamu. So whatever sampo apapun tuh it's okay, jadi kamu nggak harus pakai merek yang sama. Kalau misalkan aku rekomendasi produk ke kamu itu memang bagus untuk aku, cuma kan belum tentu bagus di kamu. Ataupun ketika aku merekomendasikan produk bisa jadi juga endorse. Tapi kalau misalkan aku lagi endorse produk, kalian komen yang bagus-bagus ya guys, itu kan buat pemasukan aku juga. Oke, next. Dan ketika kalian sampoan itu dipijat ini pakai ini tuh kalian bisa beli di mana aja guys. Aku pakai dari apa nih? Owai. Aku gak tahu gimana pronounce. Owai. Pokoknya ini kalian bisa beli di Shopee. Ini tuh buat ngemijat, ini scalp massage gitu. Jadi buat mijat gitu. Jadi biasanya aku kalau sampoan sambil gini. Ini enak banget sih guys, BTW jujur nih. Kadang kalau aku pakai hair tonic juga aku pijat gini, karena kayak pakai tangan aja tuh nggak cukup. Ini enak banget honestly. Oke, terus ini udah nih kamu just scalp pakai ini. Itu tuh biar aliran darah sini tuh lancar dan biar rambutnya tuh lebih sehat juga gitu. Next adalah conditioner atau masker. Ini tuh sebenarnya sesuai kebutuhan aja guys. Wait, aku tuh punya conditioner dan aku tuh juga punya masker. Jadi ini tuh sebenarnya kamu pakai habis sampoan dan bisa juga kamu habis setelahnya pakai ini.
But for me ya guys, conditioner, masker rambut atau masker krim bat itu tuh sebenarnya same, intinya tuh sama aja buat nutrisi rambut. Nah kalian itu harus cari teksturnya yang sesuai sama porosity rambut kalian. Ketika aku bilang porosity, ngeceknya itu adalah kalian cabut aja rambut kalian, terus kamu ambil satu gelas gitu ya, isinya air, kamu celupin di situ, kamu lihat apakah itu ngambang, apakah itu di tengah-tengah ataupun itu tenggelam, karena itu menentukan porosity kalian. Nah jenis rambutku itu low porosity. Low porosity itu susah menyerap air atau sebuah produk. Jadi misalkan kamu ngebasahin rambut itu tuh susah basah gitu. Biasanya yang rambutnya curly itu kan juga susah ya. Biasanya yang gampang menyerap produk itu biasanya juga gampang lepek. Jadi yang paling bagus itu medium, jadi dia ngambang di dalam air. Ini aku kasih contoh gambarnya, jadi kalian bisa cek sendiri. Nah ini kedua produk ini karena rambut aku low porosity, jadi aku perlu produk yang light. Light itu maksudnya adalah encer, dia lebih encer dan enggak sekental itu. Kalau kental banget itu bagus untuk yang rambutnya berminyak. Jadi ketika rambut kamu yang berminyak banget atau misalkan rambut kamu diwarnain, itu bagus tuh pakai produk yang kental-kental supaya dia lebih ternutrisi rambutnya. Tapi kamu make sure dulu porosity rambut kamu aja ya, yang tadi aku ajarin. Kalau produknya sendiri ini aku pakai sometimes dari Pantene yang ungu, ini bagus. Sama kalau masker rambut aku pakai ini bagus banget, bener-bener I love it. Ini aku pakai yang deep conditioning mask, ini bagus banget, no comment. Ini memang worth the price, harganya lumayan tapi bagus banget. Ini kamu bisa beli di Sephora atau mungkin kamu dapet di online store, nggak tahu, tapi make sure yang original ya. Aku nggak tahu sih bakal ada KW-nya atau nggak, cuman ini Briogeo ini cantik, ini bagus banget. Oke, next, sekarang kita bahas setelah sampoan. Nah, setelah sampoan itu aku punya handuk khusus. Ini adalah handuk microfiber namanya. Jadi dia itu bahannya nggak kasar buat rambut. Kenapa kita harus cari bahan yang microfiber gitu? Karena biar, kan kita bisa masker nih, biar nggak hilang gitu produknya. Berarti kan, udah kamu cuci bersih, terus kamu handuknya pakai handuk yang biasa yang kasar. Nah, handuk yang katun kayak gitu, itu tuh menyerap minyak rambut. Sifatnya tuh gampang absorb produk. Jadi mending pakai ini aja. Kalau misalkan kamu ngerasa ini kamu nggak punya budget untuk beli ini, kamu bisa pakai kaos. Kaos itu it's okay. Kamu pakai kaos aja dilinting rambut kamu gitu. Itu kamu keringin, kayak misalkan udah kamu kayak cukup keringin, terus kamu pakai hair dryer. Nah hair dryer itu buat effort, tapi kalau kamu punya budget bagus, kamu bisa beli Dyson dan go get it, karena sebenarnya itu kamu beli quality dan itu tuh bagus untuk kesehatan kulit kamu, karena mereka teknologinya tuh memang bagus untuk rambut gitu. Atau kalau nggak mungkin bisa beli GHD, ada mereknya GHD, itu kamu bisa dapet di Sephora. Atau misalkan kamu bisa dapet Baby Bliss tuh kayaknya juga oke. Nah cuman for me personally aku pakai Nyumi. Aku pernah nonton semuanya bagus-bagus, tapi aku pakai Nyumi guys. Dan Nyumi itu so far bagus sih, cuman dia memang kalau terlalu deket, dia kan panas tuh, ada panasnya. Ya jangan terlalu deket di rambut biar rambutnya itu nggak kering, jadi kamu kayak dari jauh aja. Ketika ngeringin rambut, kamu fokusnya itu ke scalpnya dulu, ke scalpnya, jadi kayak hair scalp gitu kan, sampai scalpnya kering. Karena kalau kamu fokus di rambutnya dulu, di sini belum kering, ini bisa kulit kepala kamu berjamur, efeknya apa, jadi gatal, gampang ketombean, itchy, jadi kayak efeknya tuh nggak bagus gitu. Jadi kamu fokusnya keringin scalp dulu, nanti airnya tuh bakal turun jatuh sendiri, it's okay. Kalau misalkan sisanya itu air dry, it's okay. Terus kalau rambut kamu udah kering sekitar 60% atau udah mulai kering lah, intinya pertengahan gini, tinggal ininya aja, aku akan apply this product to my hair. Like ini udah tinggal dikit banget. Aku abis ini mau ganti, I think aku mau coba Olaplex atau kalau enggak Kerastase karena katanya bagus. So yeah, this is recommended from me. Nanti kalau udah kamu keringin, kamu udah pakein ini kan, nah ini tuh fokus pakainya tuh dari tengah-tengah, jangan kena kulit kepala ya, ini biar nggak lepek kulit kamu. Ke tengah-tengah terus kesini, jadi kayak tengah-tengah kesini, tengah-tengah ke ujung, terutama ujung, karena dia butuh nutrisi dan udah jauh dari akar rambut. Semakin jauh sama akar rambut tuh semakin susah dapat minyak rambut gitu. Terus udah kan, selesai. Udah deh, terus kamu fokus keringin lagi sampai bener-bener kayak 80% atau 90%, nanti sisanya air dry, nggak apa-apa, nanti biar kering sendiri, it's okay. Kalau aku biasa aku gituin, jadi supaya dia wave-nya itu kelihatan kayak gini. Ada wave-nya kan rambut aku, you can see that gitu. So yeah, itu. Dan ini belum selesai, masih ada treatment lanjutannya. Misalkan kamu pergi seharian dan kamu ngerasa kulit kamu udah kering, sedangkan kamu udah pakai hair oil dari L'Oreal tadi, kamu boleh put L'Oreal lagi. Cuman kalau aku biasanya aku put ini adalah keratin treatment. Aku fokus di ujung-ujungnya kalau aku ngerasa ujung-ujung rambutku tuh kering banget. Tapi so far lately kulit rambut aku tuh lagi sehat banget karena aku udah bener-bener milih produk yang tepat buat aku
aku, jadi aku jarang pakai ini. Cuman sometimes kalau aku ngerasa kering banget baru aku pakai ini di ujung-ujung rambut. Oke, next. Sekarang adalah beberapa stuff yang kamu perlukan ketika kamu hairstyling rambut. Nih, kalau bisa kuncinya cari yang bahannya satin. Ini bahannya satin. Jadi kenapa harus bahannya satin? Supaya tidak menyerap minyak rambut kamu. Ketika minyak rambut kamu terserap, itu yang bikin rambut kamu frizzy, kering, ngembang, gak jelas. Oke, next. Sekarang adalah produk yang aku gunakan sebelum tidur. Jangan dikira merawat rambut itu udah selesai gitu aja bisa fun. No, it's not, baby. Ini masih continue untuk dapat rambut yang sehat kayak. Ini setelah perjuanganku ya, sebelum ini rambutku tuh dismoothing dan rusak parah, dan ini udah bener-bener rambut perawanku tuh kayak gini, dan gak aku mau apa-apain, gak aku warnain juga, karena aku sangat cinta sama diriku sendiri terutama. Oke, next. Nah, sebelum tidur aku tuh pakai hair oil ini hair oil yang aku pakai sebelum tidur. Ini dari Sensasia, ini Argan Rose Jasmine Natural Hair Oil. Sebenarnya guys, belum ada jurnal tertentu yang memastikan hair oil itu bisa membantu menumbuhkan rambut or something, itu belum ada. Aku nyari juga nggak ada. Silahkan kalian cari, kalau kalian mungkin ada informasi, tolong kasih tahu aku di komen juga. Jadi so far kan orang selalu bilang paling efek untuk menumbuhkan rambut, untuk membantu tidak rontok itu adalah rosemary oil. Tapi sebenarnya itu jurnal yang benar-benar menjelaskan itu 100% itu nggak ada gitu. Jadi tapi ya I don't know, cuman itu famous banget gitu. Ada yang bilang pakai hair oil tuh bisa pakai argan oil, coconut oil, rosemary, whatever, terserah. Menurut aku cocokin aja sama kamu. Cuman aku personally ini aku pakai yang argan rose. Ini Sensasi botanical ini ya. Ini aku pakai yang ini. Ini biasanya aku pakai sebelum tidur. Aku pakai dari tengah-tengah gini, karena dia butuh nutrisi kan. Nah kalau udah aku bungkus pakai ini. Ini adalah hair bonnet satin. Kenapa aku pakainya hair bonnet? Karena ini tuh simple dan bisa dibawa kemana-mana. Ini tuh biasanya aku pakai gini deh gitu. Aku tempelin di rambut supaya rambutku tuh nggak kena bantal. Jadi ya udah deh, itu aja dari aku. Dan itu memang proses panjang rawat rambut, itu memang capek gitu. Tapi lebih capek lagi ketika rambut kamu udah rusak, ketika rambut kamu udah kamu warnain, dan itu tuh lebih ekstra lagi. Makanya aku tuh males mewarnain rambut. Kenapa? Lebih mahal perawatannya. Belum maskernya tuh lebih mahal lagi perawatannya. Makanya untuk jadi cantik, untuk rambut cantik effortless itu juga butuh tenaga. Makanya semakin effortless itu sebenarnya banyak tenaga yang dikeluarkan. Jadi it's okay, kita glow up bareng dan semangat. Pokoknya semangat merawat diri kamu. Kalau ada apa-apa terus kamu kepo mau tanya, di kolom komentar aja, nanti aku baca satu-satu. Ya walaupun gak aku baca semua, tapi aku baca kok satu-satu. Kalau mumpung komennya dikit ya, aku baca, nanti aku bales, aku bantu kalau kamu bingung. Semangat, bye. Ingat ya, ini tuh bukan tentang produk, tapi tentang gimana kamu tahu produk yang cocok buat rambut kamu.